Halo sore semua teman-teman Dynamite ya panggilannya ya. Halo, perkenalkan sebelumnya saya Nia dari Star Asset. Jadi tadi mungkin udah di sounding dari Bayoshe. Jadi Star Asset itu kita juga partner dari Dana. Jadi mungkin hari ini kita akan ngabuburit sambil ngobrol santai tentang THR gitu ya. Jadi mungkin sebelum aku next slide-nya, mungkin mau tanya dulu ya. Tadi udah dapat THR semua ya? Jadi make sure tema hari ini aman ya. Kalau nggak di demo kita semua ya. Oke, kita coba lihat. Kira-kira apa sih biasanya? Ini mungkin mudah-mudahan terlihat ya. Jadi ya THR satu tadi ya, beli baju nomor satu. Udah pasti lah mau lebaran gitu kan. Nggak mungkin kita nggak ada baju baru gitu. Terus kemudian yang kedua tadi, beli apa yang mau dibeli. Nah, macam-macam tuh. Bisa beli baju, bisa beli apalah gitu kan yang lagi kepikiran. Nomor tiga, gadget. Nah, biasanya ini nih, cowok-cowok tuh, gadget. Karena kalau misalkan THR itu kan adalah dana yang kita terima, yang sebenarnya itu bukan masuk dalam pos-pos kita kan. Jadi, lumayan nih buat ganti gadget handphone, laptop gitu ya. Terus apalagi kira-kira liburan. Ada nggak yang kepikiran, wah THR lumayan nih, nambah buat liburan gitu kan. Misalkan contoh, yang lebaran nggak mau pulang kampung, lumayan, ke Bali, ke Bandung, atau ke luar negeri gitu ya. Atau yang kelima, mudik. Nah, mungkin kalau dilihat nih ya, nomor satu, itu sebenarnya satu itu adalah agak bahaya juga tuh. Bagi-bagi amplop, bagi-bagi amplop lebaran. Nah, nomor satu dan nomor lima, itu teman-teman walaupun kita ngelihatnya, oh tuh biasa ya, gitu. Kayaknya nggak akan spending deh. Tapi coba dicek, kita udah nyiapin semua. Mudik itu belum tentu cuma ketemu keluarga, jajan, apa segala macam. Nah, kira-kira yang biasanya kita lihat itu common, biasa aja. Sebetulnya itu udah yang pas belum sih? Yang kita harus alokasi dari THR kita ya. Nah, gini. Jadi penting untuk kita coba cek THR itu sebenarnya pasnya tuh diapain sih gitu. Jadi pertama, kalau untuk gaji mungkin teman-teman udah punya pos-posnya gitu ya. Buat bayar kebutuhan sehari-hari, buat bayar tagihan, cicilan. Nah, sebetulnya THR itu teman-teman bisa banget untuk pakai untuk kebutuhan yang lain. Mungkin teman-teman bisa lebih maksimalin lagi. Contoh, kita coba bikin nih, dari THR itu kita bisa 50% buat kebutuhan pokok. Contoh, ibu-ibu butuh masak ya, gitu kan, beli daging gitu ya, beli ketupat segala macam, posting di situ. Kemudian 30% tadi good tuh, investasi sama tabung gitu ya. Nah, investasi sama tabungnya apa? Kita coba cek. Kemudian jangan juga lah kita cuma belanja, kita investasi tapi nggak menghargai diri sendiri nih. Perlulah kita agak senang-senang dikit kan. Jadi butuh juga teman-teman buat self reward gitu. Jangan sampai kita uang itu cuma kita tabung aja segala macam tapi kita sendiri nggak nikmatin gitu ya. Jadi penting dari alokasi itu kita harus bagi pos-posnya. Terus kemudian kira-kira apa sih gitu ya? Kebutuhan pokok tadi udah bayar tagihan, bayar sewa, masak. Terus kemudian investasi. Ada deposito, ada reksadana, ada obligasi, ada emas, ada saham gitu ya. Nah, gimana caranya kita pilih gitu? Mungkin nanti kita akan discuss, kita harus sesuai nih. Kita itu udah di level yang profil resikonya di bawah, menengah atau tinggi. Jangan sampai gitu ya. Kita ikutan FOMO gitu. Oke nih, ada duit, kita invest. Wah, investnya langsung ke yang high risk. Kecemplung lah dia di situ kan. Jadi tetap harus kita bagi-bagi yang namanya itu adalah diversifikasi investasi gitu ya. Terus abis itu self reward. Nah ini macam-macam lah, terserah teman-teman. Mau hobi, mau jalan-jalan, atau mau apalah gitu ya. Jadi teman-teman harus tahu cara juga kita menghargai dari hasil kerja keras kita. Kita suka rewardnya seperti apa. Nah, quick tipsnya tuh apa? Jadi kalau misalkan teman-teman dapat THR, pastikan masuknya ke rekening gaji ya. Nah, kita tadi bilang 50, 30, 20, nggak bakal guna tuh kalau teman-teman taruhnya di rekening itu. Udah pasti kepake aja dia buat yang lain-lain jajan lah tuh, cilok apa segala macam kan. Jadi, teman-teman pada saat dapat uang THR harus dipisahin dulu. Jadi teman-teman kalau sekarang cuma punya satu rekening, boleh tuh dipisahin rekeningnya, mungkin ke rekening dana balance gitu ya. Jadi dimasukin, biar tahu nih posnya. Oke, 50% udah buat kebutuhan pokok. Sisanya investasi, sisain lagi. Buat self reward, sisain lagi. Kalau jadi satu, teman-teman nggak bisa kontrol. Jadi penting banget buat kita kontrol uang kita dengan cara dipilah-pilah pos-posnya yang mana, gitu ya.
Tadi kita udah tahu nih, kita pisah-pisahin gitu ya. Terus kemudian kita juga masih tahu, tadi kita udah pisah-pisahin duitnya. Cara pakainya gimana? Karena uang pasti pada saat masuk harus kita keluarin. Nah, penting banget kita untuk bisa manage cash flow kita. Contoh, pertama, yang bagus itu adalah pasti penghasilan kita lebih gede dibanding pengeluaran. Mungkin bisa jadi kita bulan ini ada banyak tuh pengeluaran, tapi teman-teman bisa bikin cicilan yang mungkin nanti 3 bulan, 6 bulan. Jangan sampai teman-teman keluarin gede bulan ini, bulan depan nggak tahu mau bayar apa. Jadi penting tuh kita mapping atau kita plan gitu ya, 3 sampai 6 bulan ke depan. Terus kemudian yang kedua, nah kita masih tahu nih prinsip dasar kita buat bikin anggaran atau budgeting. Contoh, udah tahu dapat gajinya misalkan sekian gitu ya, bikin pos-posnya tadi buat bayar sewa berapa, bayar kontrakan berapa gitu ya, atau cicilan mobil, cicilan motor tuh berapa. Jangan sampai habis. Jadi kalau misalkan teman-teman yang mungkin biasa pakai kartu kredit atau apa gitu ya, jangan sampai dia habis banget tuh sampai limitnya full gitu. Jadi pastiin dari pendapatan itu masih ada pos yang kosong. Karena selain kita bayar kebutuhan hidup, perlu tadi ada namanya tabungan gitu ya, self reward gitu ya. Oke, terus kemudian, nah saving habit, tabung dulu baru belanja. Jadi kayak tadi betul banget tuh, dapat duit mikirnya apa dulu? Tabung dulu. Sisanya baru belanjain. Jadi biasain begitu dapat duit, ya 20%, 30% tabung dulu deh gitu. Kalau misalkan itu yang pokok-pokoknya udah kebayar ya, jangan sampai yang pokoknya belum kebayar gitu ya, udah nabung dulu. Nah itu juga salah. Jadi yang penting-penting dulu, yang pokok-pokok, baru nabung, baru sisanya gitu ya. Nah, terus kemudian emergency fund. Emergency fund itu dana darurat. Itu kenapa kita penting banget gitu ya. Kan kita juga nggak tahu ya kapan kita nggak sehat gitu ya. Kita sakit, mungkin kita ada asuransi. Tapi kita nggak tahu sejauh mana kita bisa cover asuransi, yang ternyata ada lagi yang kita perlu keluarin. Atau misalkan kebutuhan keluarga. Jadi harus kita sisihin dana darurat. Nah, dana darurat biasanya tuh harus di tempat yang paling liquid gitu. Jadi misalkan di deposito atau misalkan di reksadana pasar uang. Nah, itu teman-teman harus dari mulai sekarang atau dari awal kerja gitu ya, selalu posin dana darurat. Nah, dana darurat itu jangan teman-teman bikin cap atau dibatasin. Ada daruratnya misalkan 1 juta aja lah gitu. Makin kita bertumbuh gitu ya, makin kita dewasa, pasti dana darurat itu kebutuhannya akan naik. Jadi terus selalu ditambah portionnya. Jangan udah segitu cukup, nggak usah ditambahin lagi. Jangan. Terus tambahin dana daruratnya ya, gitu. Terus kemudian yang praktis nih kita buat atur cash flow, dicatat. Misalkan taruh di notes handphone gitu ya. Jangan kayak, oh ya ntar mau ini, lupa besok beneran deh. Gitu ya. Jadi catat, kita cash flow-nya tuh butuh apa aja, terus kita harus selalu evaluasi gitu. Jadi bukan cuma kalau tim keuangan di kantor ya bikin evaluasi pengeluaran, kita pun juga perlu. Ibu-ibu, bawa bapak, teman-teman yang masih muda, perlu kita catat, contoh nih, bulan ini gue beli apa aja ya. Terus oke lah, bulan ini gue beli gadget, gue beli misalkan handphone, laptop, atau mobil, motor gitu ya. Bulan depan jangan dibeli lagi gitu ya. Atau oke, kayaknya tahun ini udah cukup beli itu, tahun depan berarti jangan. Jadi harus catat pengeluaran yang besar-besar itu jangan selalu dilakuinnya berkala. Jadi harus bandingin kebutuhan yang kita konsumtifnya itu memang kita konsum atau cuma karena pengen atau FOMO. Nah, yang bahaya itu adalah yang FOMO itu teman-teman ya. Nah, gimana cara kita bisa THR kita itu kita maksimalin, dananya kita apain gitu ya. Pertama, dari yang paling bawah. Kenapa kita investasi THR? Nah, jadi sebenarnya kalau dari gaji itu kan teman-teman udah tahu ya, setiap bulan ya dapatnya berapa dari pos. Nah, THR ini kan sebenarnya uang yang bukan dalam pos wajibnya teman-teman ya. Jadi ini sebenarnya tuh potensi banget buat kita bisa memperkaya diri lagi atau kita bisa ngembangin dana kita lagi. Jadi THR itu jangan dihabisin, tapi harus kita manfaatin. Jadi bisa ngebantu tadi uang kita numbuhin ya. Nggak usah kita harapin jauh-jauh banget, at least kita bisa lampaui inflasi ya. Jadi kita nggak ketar-ketir di tahun depan kayak gimana gitu ya. Atau kita mau capai tujuan keuangan jangka panjang, misalkan
tahun depan mau beli mobil, mau beli motor, beli rumah, mau sekolah lagi. Nah, kita bisa tuh dari THR kita cicil, kita investin di situ sehingga bisa dapat. Karena mungkin kalau gaji udahlah cuma buat biaya kebutuhan bulanan kayaknya udah habis gitu ya. Nah, terus yang kedua, buat THR kita alokasiin, nggak usah gede-gede juga, kita mulai investnya kecil-kecil aja dulu, 10% dulu, 15 dulu. Kalau misalkan kita belum mampu yang kayak tadi ya, langsung alokasiin 20, 30, kayaknya berat deh. Kayaknya masih mau dipakai deh. Ya udah kecil-kecil aja dulu. 1% juga nggak apa-apa, 2% atau 5%. Baru nanti pelan-pelan tahun depan naikin lagi 15 atau 10 dulu lah, 10 dulu, 15 gitu ya. Karena buat kita invest itu yang penting sekarang tuh bukan dari size-nya sebenarnya, tapi dari seberapa kita rutin buat invest. Karena kalau investasi itu kita bisa mengenal prinsip averaging dollar cost gitu ya, atau kita masuk bertahap gitu ya. Jadi kita bisa dapat momen manapun, momen lagi turun kayak misalkan contoh kemarin gitu ya di equity, atau kalau lagi di atas ya kan besok bisa kemungkinan turun lagi marketnya. Jadi kita dapat semua momen. Nah itu akan lebih maksimal dibanding teman-teman one hit, kita nggak tahu itu hitnya udah waktu yang benar apa belum gitu ya. Nah terus kemudian, nah ini nih nomor 3 yang selalu paling bahaya, hindarin kalau yang itu lagi tren atau FOMO. Kalau FOMO-nya lagi bener, bagus. Kalau misalkan FOMO-nya cuma sebentar, kita ikutnya telat, nah itu yang bahaya. Jadi kan mungkin banyak ya investasi-investasi di luar tuh yang lagi tren-tren aja gitu, tapi teman-teman nggak bener-bener analisa, nggak bener-bener liatin, kecemplung lah dia di situ kan. Jadi teman-teman harus lihat banget, harus pelajarin juga, jangan cuma ikut kata orang, karena bisa jadi pas kita ikut kita udah telat, jadi kita yang nyangkut di situ ya. Terus ketiga, milihnya gimana gitu ya, karena kayak tadi mau pilih investasi cuma kan bingung ya, ada banyak banget kan kita bisa invest. Satu, kita bisa invest di reksadana gitu ya. Jadi kalau dari awal mungkin ya yang gampang-gampang dulu lah gitu, reksadana pasar uang atau misalkan pendapatan tetap gitu ya. Jadi yang liquid-liquid yang kalau kita invest tiba-tiba butuh masih bisa kita tarik lagi. Atau kita masuk ke emas. Nah, emas ini mungkin kebanyakan cewek-cewek kali ya yang suka invest emas ya. Kalau cowok-cowok banyak juga yang suka invest emas. Banyak ya, emas digital ya. Nah, emas itu kalau misalkan kita beli dari 2 tahun lalu ya, sekarang harganya udah jauh banget. Jadi bisa dibilang emas itu kan safe haven ya. Mau kondisi kayak apapun, masuk emas oke lah gitu. Bisa dijual kapan aja, liquid gitu. Jadi tinggal teman-teman bagi aja, mau reksadana bisa jual kapan aja atau emas gitu. Nah, emas itu bisa yang fisik, bisa digital, tergantung preferensi masing-masing gitu ya. Terus kemudian saham. Saham ada banyak, ada papan utama, pengembangan, pilihnya yang kayak gimana nih, bingung gitu kan. Nah, kalau baru-baru, beli aja yang blue chip dulu gitu kan. Udah bisa analisa lagi mungkin baru yang peer-peer yang lain gitu. Jadi bertahap aja, dari yang low risk dulu, medium, baru yang high risk gitu ya. Nah, tadi kita udah beberapa tuh tipe-tipenya gitu ya. Sekarang kita coba breakdown lagi, kita lihat. Setiap instrumen pasti ada positif, ada negatif gitu ya. Nggak apa-apa, kita tinggal lihat aja. Contoh satu, deposito. Oke, di sini siapa yang punya deposito? Oke, lumayan ya, banyak ya. Oke, punya deposito. Deposito bagus. Tapi semua instrumen pasti ada positif, ada negatif. Kita lihat dulu. Positifnya, low risk. Karena kan gampang lah ya, tinggal masuk gitu kan, terus udah dikasih tahu lagi. Suku bunganya tetap. Dari awal mungkin dikasih tahu, oke Pak masuk sekian, Bapak bunganya 5% ya gitu. Atau 3% ya gitu. Bunga 1 tahun cuma kan dibayar per bulan. Jadi udah tahu nih, oke, gue masukin segini, gue dapat bulan depan sekian. Oke lah, bisa kita atur. Ketiga, mudah dipahami. Masuk, dapat biliar, simpen. Mau cair, kasih biliar, duit cair. Gampang, nggak ribet gitu. Tapi, itu yang tadi positif. Negatifnya apa? Returnnya ya, bunganya so-so lah gitu kan. Paling sekarang berapa sih gitu? Suku bunga 575, paling bunga deposito, kalau nominal nggak gede-gede banget ya, 2% ya. 3% udah bagus.
Karena kalau misalkan depo, makin gede uangnya, makin gede kita bisa nego rate. Makin kecil, ya nggak bisa nego-nego gitu kan. Jadi ya returnnya sosok lah. Kemudian kedua, kurang fleksibel. Depo kan ada tenornya kan, sebulan, 3 bulan, 6 bulan. Makin panjang tenornya, makin tinggi. Cuma gimana kalau kita cairin? Kadang kena penalti, gitu ya. Kadang nggak boleh, gitu ya. Jadi teman-teman mesti lihat-lihat lah gitu. Jangan semuanya taruh yang dipanjang-panjang gitu. Ambil tenor setahun gitu ya. Begitu butuh nggak bisa. Atau kena penaltinya lebih gede lagi daripada bunganya. Bisa 2,5% gitu kan kalau penalti gitu ya. Terus ada pajaknya, jangan lupa. Jadi tadi misalkan ada berapa? 3%. Potong dulu 20%. Jadi tetap teman-teman oke, alokasi di sana, tapi nggak usah banyak-banyak lah. Kita coba intip-intip yang lain dulu gitu. Nah, terus yang kedua, emas. Nah, tadi yang suka beli emas gitu, ada digital, ada fisik, oke dia bisa ngelindungin dari inflasi gitu. So far oke lah kenaikan harganya gitu ya. Terus yang kedua, liquid tadi kan. Butuh duit, jual gitu. Pasti orang pada mau lah beli tuh toko-toko emas atau misalkan di mana Antam atau segala macam ya, pasti bisa dibeli. Yang ketiga, safe haven gitu. Mulai kondisi apapun, emas bisa lah kita jual. Tapi negatifnya apa? Mungkin di sini kalau yang simpan emas misalkan ada yang berkilo-kilo gitu ya. Mau nyimpen di mana? Mau berkilo-kilo kan? Mau di rumah kalau misalnya kita kerampokan susah juga kan? Paling taruhnya di mana? Di safe deposit box gitu. Safe deposit box pun nggak semua bank ada gitu. Harus biasanya ada size-nya kan, kecil, menengah, gede. Jadi perlu kita pikirin tuh. Oke lah kita ambil, tapi kalau udah gede pasti akan bingung mau ditaruh di mana ya. Taruh di rumah juga ngeri gitu kan. Terus yang kedua, nah pendapatan pasifnya nggak ada. Kita baru bisa ngerasain income-nya atau pendapatannya kalau kita jual. Kalau depo tadi kan kita masuk tiap bulan dapat bunga ya. Nah kalau emas jual dulu baru dapat nih untungnya berapa gitu. Jadi cuma pas kita butuh aja baru kita ngerasain. Gitu. Nah yang ketiga, hati-hati ada selisih harga jual sama harga beli. Kalau misalkan tadi digital mungkin nggak terlalu berasa ya. Tapi kalau kita emasnya itu fisik gitu, perhiasan ntar jual ke toko, wah ini kurangin biaya bikin ya gitu, kurangin biaya ini ya banyak kepotongnya gitu kan. Jadi hati-hati tuh emasnya bentuknya kayak apa, apakah perhiasan atau emas yang batangan biasa atau digital. Jadi teman-teman harus bilang-bilang, kalau ditanya mana yang lebih enak pasti yang emasnya digital atau yang udah emas biasa batangan ya, karena kalau perhiasan pasti harganya jatuh karena ada dibentuklah apa ongkos segala macam, itu pasti kena potong-potong lagi gitu. Ketiga, nah ini udah agak capital market nih kan, obligasi gitu. Obligasi tuh dia kayak apa sih? Jadi kalau obligasi itu kan kita beli surat utang gitu ya, surat obligasi apalah di luar. Nah obligasi ada dua tipe nih, ada negara sama ada korporasi. Kalau negara dia volatile, kalau korporasi ya lumayan lah, agak cenderung stabil. Untungnya kalau kita beli obligasi itu enak. Kita biasanya tiap per 3 bulan, kalau yang korporasi kita dapat namanya kupon. Jadi masuk 3 bulan dapat duit gitu ya. Bisa buat jajan gitu kan, atau buat ya beli-beli yang lain gitu. Kalau negara ya 6 bulan lah kita dapat kupon. Terus kemudian imbal hasilnya rata-rata di atas deposito. Jadi kayak kalau FR mungkin sekarang sekitar 7%. Terus kemudian kalau yang korporasi mungkin sekitar 8-9% tergantung rating. Jadi masih oke lah gitu ya. Kalau tadi deposito misalkan alokasi 10%, obligasinya 20% lah gitu. Lumayan kalau kita combine atau kita mix gitu ya investasinya. Terus kemudian bisa kita jual beliin dengan gampang kalau obligasi. Hari ini beli, wah besok harga naik, jual aja ke sekuritas cung gitu. Itu bisa langsung dijual, settle mungkin K+2 gitu ya. Kita udah terima. Jadi liquid lah kita deposito. Tapi resikonya juga ada. Ada namanya resiko gagal bayar. Nah, kalau obligasi pemerintah itu dia resiko gagal bayarnya lebih kecil dibanding yang korporasi. Karena kan ya punya negara gitu kan, kecuali negaranya bangkrut gitu. Barulah tuh dia parah banget lah gitu kan. Tapi kalau misalkan yang korporasi bisa gagal bayar, default, perusahaannya tutup. Jadi teman-teman mesti analisa dulu nih gitu ya, obligasinya nih PT apa nih, PT A, B, C, D, E, F atau apa, laporan keuangannya bagus atau enggak.
Jadi jangan sembarang beli, wah kuponnya tinggi nih gitu kan. Tapi ratingnya misalkan jauh di bawah banget gitu. Kita even nggak tahu namanya gitu ya. Jadi harus hati-hati. Terus kemudian masih ada pajak lagi gitu ya. Korporasi sekitar 10%. Jadi kalau dia bilang, oh dapat nih 6% gitu ya. Jangan dianggap udah net, masih pajak lagi tuh dia gitu. Nah, gimana cara kita paling gampang untuk beli instrumen capital market gitu ya. Kayak tadi obligasi atau saham gitu. Mungkin kalau saham kelihatan tuh harganya di aplikasi-aplikasi gitu ya. Tapi kalau obligasi, coba aja kita lihat, kita tahu nggak sih perusahaannya itu apa. Kalau kita nggak tahu sama sekali, berarti kan produknya juga kita nggak tahu ya. Gitu. Nah, berarti kemungkinan produktivitasnya atau produk dari perusahaan itu juga nggak gede-gede banget atau nggak laku-laku banget gitu ya. Jadi mungkin itu bisa jadi konsiderasi teman-teman untuk nanti dulu deh. Gitu. Kecuali namanya udah sering kedengeran, teman-teman tahu produknya, apalagi kalau teman-teman pakai produknya. Berarti teman-teman percaya sama produknya kan? Nah, kalau kita aja percaya, mungkin orang lain juga percaya, sehingga berarti company-nya bagus. Jadi boleh dibeli obligasinya gitu ya. Oke, terus saham. Nah, saham nih ya, orang kalau ngomong mau investasi apa, saya saham aja. Karena untungnya tinggi. Hei, mohon maaf, kemarin turun tuh dia, gitu ya. Jadi belum tentu gitu ya. Tapi ini, belum tentu juga kalau saham turun tuh jelek. Saham turun itu bisa jadi justru opportunity. Siapa yang tahu kemarin kita kena trading halt kan? 6% sehari. Ada nggak yang kemarin beli saham? Coba sini. Gak ada, takut ya. Jadi, nah, iya kayaknya ya, tadi kamu kayak. Jadi gini, kalau misalkan kebanyakan orang nih ya, emang dasar kita investor tuh ya. Kalau turun, takut, ya kan? Begitu naik kalian beli, bener nggak? Gitu kan? Jadi gini, turun itu sebenarnya opportunity, tapi turun yang kayak gimana, gitu ya? Jadi kita mesti lihat kalau misalkan dia turun banget ke dalam, gitu ya. Bisa jadi itu emang lagi crash lah market gitu ya. Misalkan contoh luar lagi kenapa lah gitu, atau di dalam lagi ada something issue gitu ya. Nah, teman-teman bisa mulai beli tapi sedikit aja, jangan semuanya gitu ya. Nah, kalau misalkan ternyata abis itu ternyata turun-turun terus, nah berarti itu ada something yang sangat krusial yang lagi terjadi di market. Teman-teman perlu postpone dulu. Nah, biasanya kita udah mulai boleh beli lagi tuh kalau dia ada naik sedikit. Nah, berarti itu udah marketnya udah mulai recovery. Berarti boleh kita ambil lagi. Tapi jangan begitu naiknya tung 10%, 20%, waduh ketinggalan saya beli sekarang. Udah telat, udah ketinggian belinya gitu ya. Jadi kita mesti mulai benahin mindset kita nih kalau yang ada mau beli saham ya gitu ya. Turun, coba cek itu opportunity gitu ya. Tapi lihat dulu pergerakannya, kalau sampai dalam turun terus, nah nanti dulu, tahan dulu. Udah turun banget, naik sedikit, oke, baru kita beli. Tapi begitu dia udah naik banget, udah tahan lagi dulu. Kita tunggu lagi ada koreksinya, gitu ya. Terus kemudian, kalau saham, likuiditasnya tinggi. Mau berapa juga kita bisa jual di market gitu kan. Kalau kayak tadi obligasi, mungkin jual gede agak susah. Tapi kalau saham oke lah, mau berapa juga kita bisa. Paling harganya aja turun gitu kan. Terus modalnya terjangkau. Mungkin kalau zaman dulu harganya pada mahal-mahal ya. Tapi sekarang IPO, saham-saham pada murah-murah gitu. Cuma berapa ratus harganya, kita bisa pilih tuh mau belinya berapa. Jadi teman-teman dari uang yang sekarang ya bisa ambilnya sedikit-dikit lah gitu ya. Turun dikit beli, turun dikit beli gitu ya. Itu oke. Tapi saham itu volatile banget. Kemarin turunnya 6%, hari ini dia positif 1,5% kan? 1,4 lah tadi. Jadi teman-teman perlu pantau kalau untuk di saham. Atau kalau misalkan tadi belinya blue chip, oke lah. Masuk sekarang, ya blue chip kayaknya dia forecastnya bagus, mungkin agak tenang. Tapi kalau teman-teman tuh sukanya yang tipe-tipe ya saham yang gitu lah ya, itu tolonglah dilihat, jangan dianggurin ya. Hari ini masuk nggak dilihat, besok nggak tahu harganya di berapa gitu. Terus kemudian habis tadi volatility, resiko kerugian modal. Jadi misalkan masuk berapa? Masuk anggaplah 1 juta gitu ya. Jadi jangan teman-teman, oh dia itu dividennya misalkan 4% atau 5%. Betul 4% 5%, tapi kita nggak tahu harganya dia tuh turunnya berapa persen dalam 1 tahun. Jadi harus expect modalnya hilang atau modalnya turun banget gitu ya, sampai mungkin
enggak ya minusnya minus jauh gitu, dibanding dividennya juga masih minus gitu ya. Jadi jangan pikir duitnya aman kok gitu, enggak berkurang gitu, dia bertambah, jangan. Tapi potensi kenaikannya bisa tinggi banget gitu ya. Terus kemudian, nah, saham itu kan resikonya tinggi, tapi tingkat returnnya kan juga tinggi ya. Sehingga teman-teman perlu banget liatin yang mau dibeli ini saham apa. Jadi sebenarnya tadi saham sama obligasi sama sih. Kita mesti tahu dulu company-nya tuh apa. Jadi kan saya nggak boleh sebut barang gitu ya. Kita kalau mau beli saham ABC misalkan gitu ya, atau DEF, GHI gitu ya, kita pakai nggak sih barangnya? Atau tetangga sebelah pakai nggak sih barangnya? Gitu. Atau keluarga kita tahu nggak sih barangnya apa yang diproduksi gitu. Kalau kita lihat sekitaran itu ada itu barang dari si perusahaan itu, atau at least tahu, oke lah kita beli. Tapi kalau nggak tahu nih perusahaan apa, produknya apa, ngapain kita beli gitu kan? Karena kita belum percaya nih, mungkin dia nanti nextnya bisa bagus. Tapi percayalah, kita invest itu akan lebih nyaman, lebih tenang kalau kita tahu yang kita invest itu siapa, produknya apa, kita jadi kebayang kira-kira forecastnya dia tuh kayak apa, gitu ya. Terus, nah kalau misalkan tadi saham kayak gitu, butuh analisa. Sekarang ada lagi nih namanya reksadana gitu. Kalau yang tadi deposito, emas, obligasi, saham tuh dia bisa aku bilang kayak sebatang kara gitu loh. Satu, satu, satu. Nah, kalau reksadana itu gabungan. Jadi teman-teman kalau kayak beli satu reksadana, ibaratnya beli satu dapatnya 10 gitu, dapatnya 20. Jadi dia udah ke diversifikasi duluan gitu ya. Untungnya apa gitu? Kalau reksadana dia ada yang ngelola. Jadi kita nggak perlu capek-capek tuh ngeliatin satu-satu perusahaannya kan, karena ada namanya manajer investasi. Biarlah dia yang ngeliatin gitu ya, biarlah dia analisa, kita terima laporannya aja gitu. Biasanya ada namanya fund fact sheet gitu ya, jadi kita nggak perlu pusing-pusing gitu, dia aja yang pilihin. Terus yang kedua, diversifikasi resiko. Jadi kayak contoh tadi reksadana pasar uang, isinya tuh dia bisa ada 10 obligasi yang di bawah 1 tahun, bisa ada 10 deposito. Jadi misalkan amit-amit gagal bayar, masa iya dia semuanya gagal bayar kan? Mungkin cuma satu atau mungkin cuma dua gitu ya. Jadi udah terminimalisir lah gitu. Nah, terus kemudian ada lagi fleksibel sama liquid. Jadi kalau reksadana masuk sekarang, butuh duit nih gue kan, tinggal cairin aja gitu. Pasar uang biasanya TPS 1, fixed income biasanya TPS 2, TPS 3. Jadi aman lah gitu. Kita masih perlu duit kira-kira besok atau lusa masih bisa dicairin gitu. Beda sama yang sebelum-sebelumnya tuh ada tenornya segala macam gitu ya. Terus kemudian, nah enaknya lagi, dia tuh bukan objek pajak. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat, oh dia historical returnnya setahun tuh berapa? 5%, 6% gitu ya. Oh sama sih kayak deposito, tapi dia nggak potong pajak loh. Depo 20 dia udah nggak ada pajak. Jadi buat teman-teman yang kalau mau invest something kepikiran, bayar pajak lagi, dia udah nggak ada. Jadi teman-teman lihat returnnya, oh udah net nih, aman gitu ya, nggak ada biaya-biaya lagi gitu. Tapi tetap ada negatifnya. Karena ada yang ngelolain, ada yang bantu ngeliatin gitu ya, ya pasti dia ada namanya manajemen fee atau biaya pengelolaan fee. Biasanya dia udah charge-nya itu 1 tahun, tapi dia accrual setiap hari. Cuma kalau teman-teman ngeliat returnnya itu udah net, jadi udah teman-teman tadi tahu dapat 5%, nggak lagi dipotong biaya A, B, C, D, udah nggak. Itu biasanya udah net off dari return yang teman-teman terima atau bunganya gitu ya. Terus yang kedua, karena dia udah manage sendiri, dia yang ngerjain, dia juga yang pilihin. Jadi kita nggak bisa tuh suka-suka kayak MIA, saya mau beli reksadana ini, isinya ini ya, nggak bisa gitu. Jadi dia udah bikinin sendiri, dia udah custom satu produk, mereka udah pilihin yang terbaik, udah dipilih sahamnya apa aja atau obligasinya apa aja, teman-teman tinggal terima jadi. Udah dipilihin semua yang terbaik buat si MI itu. Memang pasti tiap MI, tiap produk akan beda-beda gitu ya. Tinggal teman-teman preferensinya aja kayak gimana. Terus kemudian juga ada resiko kinerja MI. Jadi kalau tadi beli saham, beli obligasi, ngeliatin perusahaannya satu-satu, kalau misalkan reksadana, kita lihat aja MI-nya. Nah, gimana cara kita ngeliat si MI-nya?
Coba lihat dana kelolaannya. Kalau gede dana kelolaannya kayak misalkan 1 triliun, 5 triliun, oke lah dia yang manage banyak gitu ya. Terus dana kelolaan reksadana juga. Nah itu lumayan, bisa buat filter kita ngelihat MI-nya bagus atau enggak gitu ya. Reksadana banyak banget yang tadi. Ada pasar uang, pendapatan tetap. Bedanya tapi apa? Nah, kita coba kasih ini. Bedanya apa? Pasar uang yang paling kiri, paling hijau sendiri, itu yang paling resikonya rendah. Karena isinya cuma deposito sama obligasi yang di bawah 1 tahun. Paling liquid, paling dibeli kapan aja oke lah. Mau dicairin juga kapan aja oke lah. Resikonya paling rendah. Ada resiko, tapi minim. Naik dikit, dia ada yang pendapatan tetap. Isinya obligasi sama ada deposito juga. Ada resiko ada, sedikit di atas yang pasar uang, tapi teman-teman mau beli, mau jual, itu juga oke. Bisa dijual kapan aja. Nah, ada nyali dikit nih, bisa naik ke yang campuran, karena ada sahamnya di situ. Jadi teman-teman bisa dapat potensi keuntungan yang lebih tinggi lagi dibanding yang pendapatan tetap sama yang pasar uang karena ada sahamnya. Tapi bisa juga ada potensi kerugian karena kan ada saham, karena dia volatile gitu. Nah, nyalinya agak lebih banyak lagi. Oke, kita main ke yang saham. Jadi isinya majority saham paling sekitar 0-20% itu ke deposito atau cash gitu. Jadi kalau tadi saham atau obligasi teman-teman langsung pilih, kalau reksadana teman-teman pilih aja produknya. Di dalamnya udah ada mungkin 20-30 jenis obligasi atau jenis saham. Jadi kita nggak perlu capek-capek banget ngeliatin lah gitu ya. Liatin aja kinerjanya. Kira-kira kita cocok nggak sama returnnya gitu ya. Kita udah invest nih gitu ya. Namanya invest kan nggak selalu cuan ya gitu ya. Kadang juga ada yang jeblok gitu ya, ada yang ya lagi apa saja gitu ya. Apa sih yang kita bisa lihat gitu ya? Yang pertama, kita main invest aja. Kita nggak tahu investnya mau ngapain gitu ya. Nah, teman-teman mesti pikir, oke, mau invest misalkan setiap bulan, tahun depan aku tuh mau ngapain ya? Nah, coba teman-teman pikirin gitu ya. Invest sekarang mau buat apa sih? Jadi tahu mau masuknya itu yang pasar uang, pendapatan tetap, saham, obligasi, emas atau yang lain. Terus kemudian, nah tadi tuh FOMO, itu FOMO udah lah ya, jangan diikutin lah ya. Jadi hati-hati kalau yang teman sebelah, beli ini gitu kan. Lihat dulu, jangan langsung diikutin gitu. Terus nah, poin 3, panik saat harga turun. Ya emang sih, pasti kalau harga turun kita panik ya. Cuma kita harus lihat dulu, kalau misalkan turun kita jual, namanya kita cut loss, itu duit nggak bakal balik. Tapi kalau kita percaya sama yang kita beli tadi, kayak contoh yang aku beli blue chip kok gitu kan, kita tahu fundamentalnya bagus, tahan aja. Kayak contoh kemarin kita turun indeks 6%, hari ini plus 1,42 lah tadi ya kita lihat. Jadi kalau kita percaya fundamentalnya bagus, oke lah kita tahan aja. Jadi jangan panik gitu ya, turun dikit jual, nggak ada jualnya itu. Jadinya kita cuma ngebuang modal kita aja gitu ya. Terus kemudian kita nggak tahu instrumen investasinya apa. Jadi kita main beli-beli aja, dalamnya juga kita nggak tahu isinya obligasi, apa saham, nggak ngerti soalnya. Nah, teman-teman masih liatin tuh. Terus ada resikonya, tapi teman-teman kayak, udahlah, aman lah gitu. Padahal obligasi gitu ya, tadi kan ada resiko gagal bayar. Jadi teman-teman mungkin karena tahu ada resiko, tapi diabaikan gitu, jadi kayak, waduh gue punya duit cuma sejutanya nih, taruh aja semua. Nah jangan, karena ada resiko, taruh aja 10% atau 20% gitu ya. Jadi kalau misalkan lagi gagal bayar default, masih ada duit gitu ya. Terus, nah ini juga paling penting, kita nggak diversifikasi. Punya duit tadi kan THR kan, cemplungin aja dia satu. Nah, kalau satunya itu hoki, bagus. Kalau nggak hoki, nah wassalamualaikum tuh ya. Jadi harus dibagi-bagi. Bagilah dia ke deposito, saham, obligasi, emas, reksadana, atau kayaknya aku pedenya reksadana aja deh. Ya udah, bagi-bagi aja gitu ya. Pasar uang, fixed income, ada nyali dikit bisa tambah exposure yang saham gitu ya. Oke, tipsnya apa nih? Tadi kan udah oke lah, nanti invest coba kita hindari itu. Tapi tipsnya itu adalah kita riset dulu deh kalau sebelum invest.
kita tuh profil resikonya tuh sejauh apa. Kalau misalkan kayak, duh kayaknya gue mentalnya belum kuat-kuat banget nih gitu ya. Ya udah, yang aman-aman aja dulu. Ya resiko yang rendah-rendah dulu aja. Reksadana pasar uang oke lah. Deposito gitu atau emas oke lah. Jangan ke yang terlalu low risk gitu ya. Terus kemudian mulai dari yang tadi sederhana, aman, yang mudah-mudah dulu lah teman-teman bisa lihat. Terus juga teman-teman kalau udah mau beli gitu ya, udah tahu pilih mana, juga konsul nih sama orang yang memang dia pakar atau dia pahamnya atau dia tahu gitu ya. Jadi cobalah discuss gitu. Kira-kira pilihan teman-teman sesuai atau enggak gitu ya sama yang teman-teman mau gitu. Oke, nah ini kita kesimpulannya ya. Jadi kalau misalkan kita dapat THR gitu ya, kita harus mindsetnya itu adalah dapat duit sekarang, kita habisin sekarang lah, jangan ya. Jadi THR ini kita dapat sekarang, usahain dia long last sampai 2 tahun lagi, 3 tahun lagi. Jadi perlu kita kerjakan lah itu sih THR-nya itu ya. Terus kemudian kita harus atur keuangan kita juga gitu ya, pakai budget gitu ya. Jangan main diilang-ilangin aja, bayar nggak tahu bayar apa, lupa dia besok. Terus juga kemudian investasi itu bukan kompetisi. Jadi kalau sebelah-sebelahan nih kan, lo udah beli apa gitu kan, gue udah beli ini. Jangan juga dia beli berapa 1 juta kita oke gue 10 juta gitu, jangan juga. Cek dulu lah kita punya walletnya berapa sih, kita punya kantongnya berapa, atau kita punya kemampuan tuh berapa, atau gue bisa nggak ya masuk saham ini, atau gue kayaknya belum selevel itulah, gue masih yang rendah-rendah aja dulu gitu. Jadi teman-teman penting buat tahu kita di profil resiko apa, bisa invest seberapa jauh, dan kita bisa toleransi resiko serendah apa gitu ya. Jadi jangan ikut-ikut gitu. Oke, mungkin itu dari aku. Ini adalah kayak kita tahu gitu ya, kita semua mungkin kerja gitu teman-teman, dana made tadi ya, setiap bulan ada gaji gitu ya. Gaji kita pasti buat bayar hari-harian, tapi kita jangan cuma bergantung sama gaji. Kalau kita ada dana yang bisa disisihin atau dana-dana lebih, kita harus pekerjakan kan itu supaya dananya itu bisa kita nikmatin lagi lebih di kemudian hari. Oke, mungkin itu dari saya. Oke, thank you Mbak Nia untuk pemaparannya. Mungkin kita abis ini mau langsung masuk ke Q&A. Mungkin Mbak Nia boleh sambil duduk. Oh ya boleh. Hai Mbak, nama aku Maureen. Mau tanya, ada 2 pertanyaan sih. Nah, Oke, siap. makasih. Thank you, Mbak Maureen ya. Iya. Oke, thank you. Ada 2 pertanyaan ya. Ya tadi pertama yang pasar uang. Jadi pasar uang tadi mungkin kita ada potensi keuntungan, cuma ada potensi resiko di situ ya. Jadi bukan kerugian tapi resiko. Karena masih ada kayak obligasi yang tadi dia ada resiko gagal bayar gitu. Nah, gimana cara kita ngukur tadi kan? Jadi kalau ada resiko, kira-kira mungkin tadi aku tangkap at least dapat berapa sih gitu kan? Nah, jadi kalau pasar uang itu kan secara kebijakan investasinya dia itu bisa 80 sampai 100% itu isinya obligasi korporasi yang dia di bawah 1 tahun sama deposito gitu ya. Nah, yang perlu kita lihat itu adalah kalau teman-teman beli reksadana pasar uang ada namanya fund fact sheet gitu ya. Jadi kenapa pasar uang itu dia paling minim resiko? Karena dia udah mau jatuh tempo nih gitu ya, udah mau selesai lah obligasinya gitu ya. Nah, jadi yang bisa kita hitung tuh adalah dari top 10 gitu yang bisa kita di fund fact sheet itu nama-namanya itu masih oke atau enggak sih di pasar gitu ya. Karena biasanya kalau obligasi dia mau default gitu ya atau mau turun rating itu pasti beritanya udah kedengeran di market gitu atau udah kedengeran di mana lah gitu ya. Nah, kalau misalkan nggak ada berita apa-apa berarti so far aman. Cuma misalkan ada satu reksadana yang Mbak Maureen temuin atau udah beli gitu ya, ternyata dari top 10 underlying itu ada obligasi yang dibilang udah gagal bayar nih gitu. Nah, di fund fact sheet itu ada komposisi atau ada weighted-nya gitu ya. Misalkan 5% gitu. Nah, berarti tinggal hitung aja, oh aku invest di pasar uang itu misalkan 1 juta. Weighted-nya dia itu adalah misalkan contoh 5%. Berarti 5% dari 1 juta aku kemungkinan itu bakal gagal bayar. Cuma manajer investasi itu kan dia punya portofolio yang lain. Jadi contoh, obligasi itu kan ada namanya kuponnya ya.
Terus deposito juga ada namanya bunganya. Bisa jadi gitu ya, 5% itu sebetulnya nanti akan ketutup anyway dari kupon-kupon obligasi yang lain, dari bunga yang lain. Jadi kalau ditanya worth-nya itu berapa, worth-nya itu sesuai sama weighted-nya tadi, sama porsinya. Tapi bisa jadi kita sebenarnya nggak berasa sama 5% itu karena ketutup dari bunga kupon-kupon obligasi sama bunga deposito yang lain gitu. Jadi nggak akan terlalu signifikan karena kalau reksadana konvensional kita tuh ada aturannya dari OJK. Jadi maksimal 10% dari total AUM atau dana kelolaan. Jadi contoh maksimal exposure dari satu obligasi atau satu deposito itu cuma 10%. Berarti anggapannya adalah semaksimal-maksimalnya kita bisa rugi itu adalah 10% dari total uang yang kita kelola gitu ya. Kalau dia satu underlying nih, kalau banyak kita tinggal hitungin gitu ya. Nah cuma itu tadi masih ada kupon, masih ada bunga yang itu nanti bisa diakumulasi masuk dalam dana kita. Itu yang pasar uang. Terus kedua, tadi yang jenis-jenis gitu ya. Tadi kan mau 2 atau 3 tahun ya. Nah, kalau boleh tahu nih, 2 sampai 3 tahun tuh mau buat apa nih? Anggaplah misal buat hal yang konsumtif gitu. Misalkan 2-3 tahun lagi misalkan mau umroh gitu. Nah, tapi masih 2-3 tahun lagi. Nah, kalau itu kan masih di bawah 5 tahun. Kira-kira bagusnya yang mana gitu. Oke, 2 sampai 3 tahun ya. Sebetulnya kalau 2 sampai 3 tahun itu udah bisa masuk ke yang menengah kayak fixed income gitu ya. Atau udah bisa geser sedikit sebenarnya kecampuran, tapi mungkin campuran yang obligasinya masih agak lumayan banyak gitu ya. Porsinya bukan yang sahamnya mungkin lebih banyak gitu. Jadi kalau untuk 2 atau 3 tahun, apalagi tadi buat kalau umroh gitu ya. Itu kan ada banyak tuh faktor-faktornya gitu ya. Satu biaya umroh, kedua dolar biasanya kan, karena kan bayarnya di sana terus pakai dolar ya. Jadi mesti kita lihat nih kira-kira kita dolarnya udah ke-cover atau belum gitu. Jadi kalau misalkan ditanya pilihan investasi, mungkin kalau udah tahu kayak buat umroh atau naik haji, mungkin better pilih yang dolar gitu ya investasinya. Tapi kalau misalkan kayaknya aku nggak punya dolar nih, ya udah ambil yang fixed income gitu ya, karena indikatif returnnya bisa lebih bagus gitu ya, sekitar 6%-an gitu ya mungkin. Terus bisa juga ambil potensi yang tadi balance, karena ada equity, kalau kita lihat 2 tahun sampai 3 tahun dan isinya itu yang blue chip, dia harusnya secara fundamental bagus, jadi harganya bisa lebih naik lagi sih, gitu. Ya, thank you pertanyaannya. Ini kayak udah perhatiin market ya kemarin ya. Nah, kemarin itu kita lihat kena trading halt di sekitar 6%-an ya, sampai dia tutup perdagangan, kemudian dibuka, dilihat nih recovery atau enggak gitu ya. Nah, kalau kita lihat potensi atau enggak sih kita sekarang masuk gitu ya. Mungkin kalau buat teman-teman yang udah punya saham, kemarin stres banget tuh, sahamnya pada turun kan. Tapi kalau misalkan yang belum punya, atau misalkan kemarin udah rugi, sebenarnya potensi banget buat average down gitu ya, buat masuk. Karena kalau misalkan teman-teman punya mungkin Bu Rensa tadi ya, Rensi, sorry, Rensi, mungkin punyanya apa, misalkan banking, misalkan let's say gitu ya, banking itu kan sekarang lagi musim bagi dividen. Nah, bagi dividen itu biasanya dia trennya tuh bakal harganya turun-turun lagi tuh, jadi ini masih pekan turun. Nah, sekarang itu kan akan dimulai dari bank-bank yang gede dulu ya, BMRI, BRI, BCA gitu ya, ada 4 bank. Nah, itu akan dimulai di bulan-bulan ini. Jadi tanggal-tanggal belasan ini sampai dengan ke akhir. Berarti tren dari harga bank itu masih akan turun gitu. Di luar dari kemarin ya isu banyak lah gitu ya. Ada SMI, ada kita punya domestic market kebijakan. Jadi ini pasti masih akan ada penurunan. Cuma memang kita lihat dari kemarin turun 6%, hari ini naik tuh 1,4%. Lebih karena buat ya psikologi dan market juga reaktif juga kan kemarin gitu. Jadi hari ini diangkat naik lagi gitu. Nah, kalau ditanya potensi buat masuk, jadi masuk seperti apa? Masuknya bertahap. Karena sekarang ini saham terutama perbankan tuh masih akan turun-turun. Tapi kita kan nggak akan pernah tahu bottomnya tuh di kapan ya. Gitu. Jadi nggak apa-apa, ambil dicicil mulai dari sekarang gitu ya. Mungkin sampai dengan nanti menjelang lebaran gitu ya. Nanti kita lihat biasanya after lebaran itu kan market masih lesu tuh gitu ya, orang belum pada banyak aktif gitu kan. Nah biasanya berarti bulan-bulan April akan so-so aja tuh marketnya gitu ya, tapi boleh diambil dari sekarang buat di saham, opportunity banget. Karena kalau kita lihat valuasi lagi pada murah juga loh untuk saham-saham kita gitu ya.
bank-bank lagi pada murah gitu ya. Terus juga saham-saham mungkin yang selain perbankan lah gitu, itu juga lagi pada koreksi semua gitu. Jadi boleh banget buat dibeli, tapi secara bertahap ya. Jangan langsung semua duitnya dicemplungin ke situ ya Bu ya gitu. Terus kedua, market luar. Nah, tadi ada sebut Hang Seng atau mungkin yang lain Nikkei gitu ya. Kalau misalkan kita lihat kemarin itu kan yang kena impact tuh yang US ya, US market gitu ya, karena ada kebijakan-kebijakan dari Trump yang perang tarif gitu ya, sehingga market US ini lagi drop. Cuma kalau untuk Trump kita lihat kebijakannya itu memang ekstrim satu, kedua cepat banget. Ada ini nanti hajar lagi, ada lagi. Cuma kalau kita lihat lagi, sebetulnya kebijakan itu mungkin satu ada kebijakan baru, marketnya reaktif gitu ya, turun, tapi pasti pada saat turun itu nanti akan ada recovery-nya lagi. Jadi sebenarnya kalau sekarang ditanya bisa masuk atau enggak, masuk aja nggak apa-apa gitu. Karena pada saat tarif toh pasti akan ada namanya adjustment setiap kebijakan. Nggak mungkin kebijakan baru di-apply terus kitanya kayak nggak mau ngerjain kebijakannya gitu ya, itu nggak akan mungkin. Jadi kita ada satu lonjakan atau mungkin satu cekungan itu hanya karena kita reaktif aja, bingung cara untuk menghadapinya gimana. Tapi kan sering berjalannya waktu kita akan adjust dengan kebijakan baru. Jadi nanti pasti akan recovery. Jadi kalau ditanya sekarang timing untuk apa? Timing untuk masuk averaging gitu ya. Jadi jangan masuk semuanya, tapi juga kayak udah belum ya, kita nggak ada yang tahu sih bottomnya itu di kapan. Karena kalau kita tahu bottomnya kapan, wah kaya semua kita ya gitu. Jadi mungkin bisa pilihan investasi teman-teman, ada dana sekarang mulai masuk aja gitu. Ya, terima kasih Mas Joko ya. Sebelumnya saya ucapkan turut berduka atas keputusannya. Ya. Oke, ini menarik ya karena pengalaman pribadi ya 3 tahun lalu. Oke, kalau boleh saya tanya, sahamnya blue chip atau enggak? Enggak blue chip ya, oke. Nah, mungkin kita tadi kan kayak apa yang perlu dihindari gitu ya. Ada satu lagi sebetulnya, janganlah kita greedy gitu ya. Jadi gini, makanya tadi ada tentukan kita tuh mau objektifnya tuh mau di berapa sih gitu. Jadi kayak contohnya bisa aja sih saham tuh ada yang untung sampai 100% gitu ya. Jadi ada beberapa yang kayak IPO gitu ya, masuk dengan cepet banget itu nyampe untung 100%. Tapi biasanya yang cepet naik itu akan cepet turun juga gitu ya, karena saham tuh siklus. Tapi kalau tadi dibilang fundamentalnya bagus, terus mungkin paling tingginya tuh sempat nyampe di berapa persen ya naiknya? 25% ya. Nah, 25% mungkin dalam berapa 2 tahunan gitu ya, sampai baru turun ke 80% ya. Nah, 25% terus kemudian turun, fundamentalnya bagus. Nah, yang perlu kita lihat adalah kayak tadi kan perlu dipertahankan atau kita tinggalin aja gitu ya. Satu, itu nanti mungkin kita discuss di belakang gitu ya. Ini sahamnya apa? Fundamentalnya bener bagus atau enggak? Karena tadi bener, harga saham itu banyak faktornya. Satu, kalau ada kebijakan baru, misalkan kebijakan free float kah, atau misalkan dia awalnya masuk dalam indeks, kemudian karena ada 1 atau 2 parameter di kebijakan itu dia akhirnya nggak bisa masuk lagi di indeks, keluar. Berarti kan orang yang tadinya beli saham itu karena dia masuk indeks terus dia keluar, berarti kan kepercayaannya menurun kan, pasti harganya akan turun-turun. Sehingga satu, dicek bener fundamentalnya bagus atau hanya karena orang-orang sering ngomongin aja sehingga dia naik gitu ya. Itu yang pertama. Kedua, turun 80% ya. Oke, jadi turun 80% gini. Yang perlu dilihat adalah Mas Joko masih punya peluru nggak untuk average down. Nah, tapi peluru itu boleh kita lihat kalau ternyata fundamentalnya juga oke. Fundamental itu berarti satu, laporan keuangannya sehat. Terus kemudian secara produksinya dia pun masih bagus ya, si perusahaannya ini. Produksinya masih bagus, laporan keuangan bagus, berarti masih oke. Nggak apa-apa. Ada peluru lagi, tambahin lagi. Tapi kalau ternyata laporan keuangannya juga jelek, turun terus, kemudian mungkin si perusahaan ini partnernya berkurang, produksinya berkurang, berarti mungkin boleh direlakan saja, gitu ya. Jadi kita lihat dulu sahamnya seperti apa. Kalau misalkan ada lihat pendapatan bagus, nggak apa-apa, ditaruh lagi aja. Karena kalau kita lihat sebenarnya sekarang kita punya IHSG kan very minim ya, belum sesuai sama target gitu. Berarti masih ada potensi untuk dia naik lagi.
Tapi memang biasanya yang bikin naik itu adalah ya yang gede-gede gitu ya, perbankan atau yang memang dia punya kapitalisasinya tuh gede. Jadi ini nanti mesti dicek dulu, itu saham yang secara valuasinya besar atau dia saham yang kecil. Kalau misalkan dia saham yang kecil, pada saat naik takutnya dia masuk dalam gorengan atau apa gitu ya. Tapi kalau fundamental bagus, berarti dia bisa naik lagi. Itu yang pertama. Jadi nanti kita akan lihat. Kalau misalkan ternyata enggak, mungkin bisa dipilih investasi yang lain untuk nutupin yang 80% itu ya. Karena teman-teman pada saat invest, kita jangan sampai juga takut untuk mengambil keputusan. Tapi juga jangan terlalu buru-buru buat ambil keputusan. Jadi kalau misalkan, aduh jangan deh gitu ya, ini udah turun, jangan-jangan. Padahal kita udah nggak percaya nih sama ini emiten. Nggak apa-apa, kita lepasin aja. Kita bisa tutup dari investasi yang lain. Atau sebaliknya juga, udah bagus nih, udah untung segini nih gitu ya. Kayaknya masih naik lagi nih, kayak masih naik lagi gitu kan. Kita bikin batasan, bikin parameter. Udah ya lumayan lah, jual aja dulu. Kita percaya dia bakal naik, kita beli lagi. Jadi caranya adalah punya modal 1 juta gitu ya. Aku bikin target 10% misalkan. Dapat 1.100.000 kan, kita tarik 100-nya kita invest lagi. Jadi begitu udah untung, untungnya itu yang kita invest lagi, bukan modalnya. Atau kalau modalnya mau diinvest, jangan 100%, kurangin modalnya kita. Jadi kita udah nge-secure duluan gitu. Jadi itu mungkin bisa jadi tips and trick gitu ya. Itu tadi yang pertama. Terus yang kedua tadi, isu ya. Ini menarik juga sebetulnya. Jadi dibilang kalau misalkan untuk orang kecil itu adalah judi. Sebenarnya saham dan judi itu beda gitu ya. Kalau judi itu kan kita nggak ada fundamentalnya ya. Pilihannya menang apa kalah gitu kan. Itu judi. Tapi kalau saham ada namanya fundamental. Ada yang kita bisa lihat gitu. Atau ada yang kita bisa perkirakan gitu. Kalau judi cuma cenayang doang. Kita untung, kita dapat atau enggak kita rugi gitu ya. Jadi sebenarnya beda. Cuma aku paham sama Mas Joko. Ini berimpact gitu ya sama pasar ya, sama market ya, karena dibilang judi. Jadi kita kalau beli saham kita judi dong gitu ya. Nah, kalau kita lihat sekarang memang indeks kita masih agak melambat gitu ya. Tapi kalau kita lihat kayak kemarin contoh suku bunga turun. Suku bunga turun kan itu berarti pemerintah mau kasih stimulus ya. Karena kayak contoh hubungan suku bunga sama obligasi kan, suku bunga turun, harga obligasi naik gitu. Nah, jadi sebetulnya masih ada kok dari pemerintah itu mereka mempersiapkan buat kasih stimulus-stimulus ke kita. Jadi kayak contoh sekarang misalkan harga rupiah kemarin kan udah sempat kita melemah banget, dijaga gitu ya dengan turun suku bunga. Jadi sebetulnya kalau tadi dilihat sebenarnya pasar modal tuh masih oke atau enggak, saham masih oke atau enggak. Mungkin statement yang waktu itu ya begitulah gitu ya. Tapi secara market kita masih bakal bisa growing kok gitu. Jadi mungkin di awal ini kita berbarengan aja sih, berbarengan dengan di luar kayak tadi kan di US gitu ya, Trump ada mereka tarif lah segala macam, domestik pun juga lagi banyak hal yang baru. Sesuatu yang baru itu pasti nggak akan bikin stabil. Either marketnya positif naik atau marketnya negatif. Itu pasti kalau ada yang baru. Tinggal kitanya jangan terlalu sensitif aja gitu. Jadi jangan terlalu reaktif banget nih, turun jual gitu ya. Terus naik, tahan aja dulu, tahan dulu. Belum tentu dia naik terus gitu ya. Jadi kalau ditanya tadi saham atau judi atau enggak gitu ya, sebenarnya itu hal yang berbeda. Kita masih ada yang bisa dilihat kok, fundamentalnya gitu ya, background company-nya gitu, atau kalau misalnya di IPO, siapa sekuritas yang ngebawa. Jadi masih ada hal-hal yang teman-teman bisa percayain atau bisa analisa sendiri gitu. Thank you, Mbak. Oke, siap. Thank you, Mbak Putri ya. Oke, tadi pertama adalah investasi properti. Wah, Dana nih emang luar biasa nih ya. Mas Reksadana properti gitu ya. Nah, mungkin tadi rumahnya, mungkin aku tanya dulu, rumahnya mau ditinggalin atau mau disewain atau mau dijual lagi? Plannya mau ditinggalin sih. Ditinggalin ya, oke. Nah, kalau mau ditinggalin, mungkin kita lihat pertama tadi KPR, FED, atau segala macam. Kita ngelihat tren suku bunga ya, gitu. Nah, tren suku bunga itu kemungkinan kita bakal ditahan atau diturunin, gitu ya, tren suku bunga. Kalau misalkan suku bunga diturunin,
berarti oke tuh kalau misalkan ngambil pinjaman kan, karena suku bunganya jadi rendah gitu. Jadi bisa untuk potensi kita ambil rumah. Tapi ambil rumah kan bukan cuma kita ngeliatin suku bunganya berapa gitu ya, atau bunga KPR rendah atau tinggi. Tapi yang perlu dilihat adalah kalau properti udah pasti adalah akses, adalah tempat, itu yang mesti kita lihat. Walaupun buat rumah ya, buat rumah kan pasti kita akan pikirin akses ke kantor, atau misalkan kalau udah punya keluarga gitu ya, akses ke pendidikan anak, ada nggak sekolah-sekolah, atau fasumnya, fasilitas umumnya oke atau enggak, atau misalkan ada pasangan suami, akses tempat kerja kayak gimana. Karena properti itu kalau kita lihat memang tanah harganya naik gitu ya, bangunannya juga pastinya ikut akan naik. Cuma masalahnya adalah dia nggak liquid gitu ya. Jadi kalau misalkan kita tinggalin, oke. Sehingga kita harus lihat kira-kira tempatnya ini cukup strategis atau enggak untuk kita bisa pakai lama. Karena kalau misalkan ternyata kita main beli aja karena, suku bunga lagi turun nih, udah ada rumah tuh beli aja deh. Tapi kita belum liatin banget tuh sebenarnya cocok apa enggak buat kita. Nah, kalau ternyata kita ngerasa nggak cocok karena kita belum pikirin matang, kita pasti cuma dalam berapa tahun kita mau pindah lagi. Nah, masalahnya buat pindah lagi, apakah dananya kita udah cukup nih dari tabungan gitu kan, atau dari investasi. Karena buat kita pindah lagi, kita perlu ada dipikirin rumah kita itu belum tentu langsung laku kejual. Berarti akan ada pilihan kita pindah dulu, baru rumahnya kejual gitu ya. Jadi itu yang masih kita lihat. Tapi kalau ditanya bisnis properti oke atau enggak, oke kok sebenarnya gitu. Karena tadi kita ngeliatnya buat tempat tinggal, kemudian suku bunga trennya bakal turun gitu. Jadi buat ambil cicilan oke lah. Tapi kalau misalkan kita mau ngasih pinjaman gitu ya kan lagi kecil gitu. Tapi kalau kita yang ambil pinjaman oke lah buat properti gitu ya. Alokasi berarti kan kita buat invest, ini berarti anggaplah dari gaji lah ya gitu ya. Dari gaji misalkan contoh gitu ya. Kayak tadi kan 50 30 20 ya. 50 buat kebutuhan pokok, 30 buat investasi gitu ya, 20 buat self reward lah gitu ya. Nah, dari si 30 ini kita mesti bagi-bagi tuh. Kalau misalkan kita mau fully invest, terus secara profil resiko dari Mbak Putri gitu ya, atau baiknya udah oke lah, saya udah mulai bisa nih expand atau ambil semua jenis resiko gitu ya. 30-nya dibagi aja, 10% ke yang pasar uang, 10% ke yang fixed income, 10% itu ke yang saham gitu. Jadi misalkan contoh sahamnya itu turun banget, tapi nanti Mbak Putri masih akan dapat return atau bunga dari yang pasar uang dan yang fixed income. Nah, fixed income sendiri itu tadi kan ada dua tipe ya. Ada yang obligasi negara, ada yang korporasi. Nah, obligasi negara dia hampir sama kayak saham tuh, dia naik turun. Jadi volatility juga. Jadi dari yang 10 tadi dibagi dua lagi. 5%-nya itu yang obligasi negara, 5%-nya itu yang obligasi korporasi. Sehingga portofolio itu bagus. Jadi 10 yang low risk pasar uang, 5% pendapatan tetap yang korporasi, 5% pendapatan tetap yang negara, 10% saham. Sehingga kalau misalkan dalam kondisi market gonjang-ganjing atau apapun, kita masih punya fundamental yang bagus dan modalnya itu masih ada gitu, masih kejaga. Nggak minus-minus banget gitu ya. Jadi mungkin itu bisa dipertimbangkan 30-nya dibagi ke dalam 4 kategori berarti. Kira-kira cukup? Oke, cukup. Thank you, Mbak. Oke, siap. Thank you. Thank you Mbak Nia. Mungkin kita kasih round of applause lagi buat Mbak Nia.